Banjir melanda 14 kecamatan di Kabupaten Kerinci, Jambi. Akibatnya ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Diketahui banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan dalam seminggu terakhir ini, sehingga Sungai Batang Merau meluap bersama sejumlah anak sungai lainnya. Tak hanya banjir, sejumlah rumah warga juga terdampak longsor. Total desa 91. Kemudian dari 14 kecamatan yang terdampak banjir, mereka terdampak longsor juga. Sejumlah 9 kecamatan dan 26 desa. Banjir juga menyebabkan akses di sejumlah jalan protokol terputus serta merusak sejumlah fasilitas umum. Di antaranya 19 unit jembatan, 15 unit fasilitas kesehatan, dan 49 fasilitas pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi melaporkan. Pemirsa, bayi yang harus dirujuk ke rumah sakit untuk pertolongan medis meninggal dunia di perjalanan. Ambulans yang membawa korban terhambat kondisi jalan yang rusak dan berlumpur di Alor, Nusa Tenggara Timur. Perjuangan ambulans melewati jalan rusak viral di media sosial. Bagian kiri sebelah. Video ini viral. Ambulans harus melewati jalan rusak dan berlumpur untuk membawa bayi yang harus dirujuk ke rumah sakit. Keluarga korban bahkan harus membantu ambulans saat terjebak di lumpur jalan. Belum diketahui sakit yang diderita bayi tersebut. Bayi asal Manetwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sempat dibawa ke Puskesmas Mainang dan dirujuk ke Rumah Sakit Daerah RSD Kalabahi. Namun karena membutuhkan peralatan medis lebih lengkap, bayi dirujuk kembali ke Rumah Sakit Leona di Kota Kupang. Namun bayi tersebut meninggal dunia dalam perjalanan. Kita rujuk ke Kalabahi, kemudian dalam perjalanan hujan. Hujan, jadi kami dalam perjalanan itu kami untuk masuk ke aspal itu hampir mendekat 1 jam dengan ambulans. Itu karena kondisi jalan. Ya, jadi keluarga semua turun dorong bagaimana selamatkan foto, kita bisa cepat selamatkan, bagaimana bisa sampai di rumah sakit. Atas kesepakatan keluarga, korban dibawa ke Kupang menggunakan kapal, namun nyawanya tak juga tertolong. Jenazah kemudian dibawa pulang kembali menggunakan kapal cepat. Video perjalanan korban viral karena ambulans harus melalui jalan rusak dan berlumpur untuk membawa bayi ke fasilitas medis yang lebih baik. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Sebuah angkutan kota tertimpa pohon tumbang di Maros, Sulawesi Selatan. 1 penumpang dilarikan ke rumah sakit. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon terbesi setinggi 10 meter tumbang di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil angkutan umum berpenumpang 2 orang. 1 orang luka di bagian kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pohon terbesi yang tumbang menutup seluruh badan jalan menimbulkan kemacetan panjang. Setelah proses evakuasi korban selesai, kepolisian segera mengamankan lalu lintas. Petugas BPBD Kabupaten Maros dikerahkan untuk memindahkan pohon tumbang dari jalan. Minibus angkutan umum rusak parah di bagian atap. Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara terendam banjirop. Warga bertahan di rumah mereka dan harus beraktivitas di tengah banjir. Ratusan rumah di 3 RT Kampung Nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjirop. Ketinggian banjir mencapai 50 cm, namun warga tetap bertahan di rumah mereka. Banjirop sudah terjadi selama 5 hari. Air naik mengikuti pasang laut pada pagi hari dan surut menjelang sore. Warga terpaksa melakukan aktivitas sehari-hari di tengah banjir. Menurut warga setempat, fenomena banjirop datang setiap tahun dan biasanya terjadi selama sepekan. Sebagian warga mengaku sudah menderita penyakit gatal-gatal akibat air banjirop yang kotor.
Sedikitnya 4 jembatan gantung terputus akibat diterjang banjir di Kabupaten Sorolangun, Jambi. Banjir juga menggenangi ribuan rumah di 4 kecamatan dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Detik-detik jembatan gantung diterjang banjir bandang terekam kamera video amatir. Jembatan gantung di Desa Teluk Kecimbung, Kabupaten Sorolangun, Jambi, putus diterjang luapan air Sungai Batang, Tembesi. Jembatan rusak mengakibatkan akses ratusan warga terputus. Tak hanya satu jembatan, luapan air sungai juga menerjang jembatan di Desa Raden Anom, Desa Penarun, dan Desa Pulau Aro. Sedikitnya 4 jembatan gantung di Kabupaten Sorolangun tak lagi bisa dilalui warga karena rusak berat diterjang banjir. Ya itu, kalau yang putus itu untuk sementara kita amankan warga dulu, jangan ini kan kita di lokasi jembatan tuh. Paling sesudah inilah bencana ini ya kita ambil langkah untuk rehab bencana ini. Berarti 4 jembatan itu bisa dilalui, tidak bisa diakses lagi? Tidak bisa lagi, kondisi sekarang tidak bisa dilalui. Banjir juga merendam ribuan rumah di 4 kecamatan wilayah Kabupaten Sorolangun. Ketinggian air di sejumlah lokasi lebih dari 1 meter. Warga terpaksa mengungsi. Kondisi sekarang ini semakin lama semakin naik. Ya. Jadi warga ini banyak gitu. Maju bisa mundur bisa ini. Ini dari jam berapa nih Bang? Ini dari mulai sore tadi. Dari sore tadi sekitar jam 4:30 tadi. Saya mulai naik terus. Banjir yang merendam Kabupaten Sorolangun diakibatkan luapan sejumlah sungai, diantaranya Batang Asai, Batang Limun, dan Batang Tembesi. Sedikitnya 700 rumah terendam banjir. Sejumlah lokasi pengungsian telah didirikan dengan sarana dapur umum. Dari Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan. Massa dari berbagai daerah menggelar aksi damai bela Palestina di depan gedung Kedubes Amerika Serikat di Gambir, Jakarta Pusat. Unjuk rasa juga digelar di Yogyakarta, di mana massa mengarak bendera Palestina sebagai bentuk dukungan. Massa dari berbagai latar belakang menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini untuk menunjukkan konsistensi warga Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina yang masih dibombardir Israel hingga hari ke-100. Dalam aksi ini, perwakilan organisasi masyarakat mengajak negara-negara di dunia, termasuk pemerintah Indonesia, untuk mendukung Afrika Selatan yang menuntut penerapan Israel sebagai pelaku genosida di Mahkamah Internasional. Ya, yang tadi kita sampaikan adalah kita minta bahwa pemerintah Indonesia akan membantu bersama dengan Afrika Selatan untuk menuntut genosida. Ya. Jangan sampai genosida ini terhadap bangsa Palestina dibiarkan. Ya, kita minta Mahkamah Internasional untuk bersikap dan memvonis Israel bersama para pemimpin-pemimpinnya bahwa mereka adalah penjahat-penjahat perang. Aksi bela Palestina juga digelar di titik 0 km Yogyakarta. Dengan membentangkan dan mengarak bendera merah putih dan bendera Palestina raksasa, ribuan umat muslim yang tergabung dalam forum Ukhuwah Islamiyah ini turun ke jalan sebagai bentuk dukungan. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyatakan selama 100 hari agresi militer Israel telah mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dunia, termasuk anak-anak. Aksi solidaritas juga dilakukan dengan aksi teatrikal serta penggalangan dana untuk bantuan warga Palestina. Dari Jakarta dan Yogyakarta, Amri Narida dan Gunanto Farhan melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengungkap adanya intimidasi oknum aparat kepada panitia kampanye paslon nomor 1. Muhaimin akan melaporkan dugaan intimidasi tersebut kepada presiden. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat bertemu ribuan relawan di Gedung Juang 45 di Surabaya, Jawa Timur. Muhaimin membenarkan soal intimidasi dari aparat yang memarahi panitia dan relawan yang akan mengundang Muhaimin atau Anies Baswedan ke Gresik, Jawa Timur. Ihwal dugaan intimidasi tersebut, Muhaimin mendapat laporan dari berbagai daerah tempat Anies dan Muhaimin mengagendakan kampanye Pilpres 2024. Intimidasi jelas melanggar karena aparat seharusnya netral tanpa memihak kepada pasangan calon tertentu.
Muhaimin mengingatkan pemilu merupakan agenda nasional yang melibatkan kepentingan bangsa. Jika pemilu terhambat, diganggu, dan dicurangi, yang rugi adalah bangsa Indonesia. Ribuan warga Sumatera Utara menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam kampanye Pilpres di Deli Serdang dan Medan. Dalam orasinya, Prabowo mengaku mendapat energi baru karena mendapat dukungan besar dari masyarakat. Kehadiran ribuan warga Deli Serdang saat menyambut kedatangan Prabowo berdampak pada kemacetan arus lalu lintas. Prabowo mengatakan sambutan penuh antusias masyarakat merupakan energi baru baginya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sementara dalam orasinya di Gedung Serbaguna Pancing Medan, Prabowo kembali mengatakan masyarakat lebih paham soal kinerja dan prestasi setiap capres. Prabowo yakin debat capres justru makin mengontrol elektabilitas Prabowo Gibran. Sementara terkait program, Prabowo menegaskan tujuan kepemimpinan nasional adalah menghadirkan kemakmuran dan kemajuan bangsa bagi rakyat. Sementara itu ribuan pensiunan TNI dan Polri menghadiri kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di DBL Arena Surabaya, Jawa Timur. Purnawirawan TNI dan Polri menyatakan siap mengawal kemenangan duet Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan bertemu ribuan purnawirawan TNI dan Polri di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur. Ganjar menyapa para purnawirawan TNI Polri, termasuk puluhan jenderal purnawirawan. Bapak saya itu polisi, pensiun pangkatnya Letnan 1 Brimob. Ganjar meminta pendukung dan relawan tidak takut menghadapi segala bentuk ancaman dari pihak tertentu terkait dukungan ke pasangan calon. Para purnawirawan diminta berani melawan ancaman dan menjaga suara dalam Pilpres 2024. Tentu ini energi yang sangat luar biasa, makin kita optimis dan saya senang karena komplit ada TNI, ada Polri yang dari seluruh matra lengkap. Inilah yang harapan kita akan bisa betul-betul membantu kami nanti untuk bisa menuntaskan tugas sampai di 14 Februari. Kami terima kasih. Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud sekaligus mantan Kapolda Jawa Timur Komjen Pol Purnawirawan Luki Hermawan mengatakan bentuk dukungan para pensiunan TNI Polri adalah mengerahkan seluruh tenaga untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Stephen Patinama dan Jamie Jasin melaporkan. Pemirsa, asik bermain ponsel di gang sepi saat menunggu temannya, seorang remaja wanita menjadi korban perampokan di Tangerang, Banten. Pelaku merampas HP korban setelah mengancamnya dengan sebilah golok. Kamera CCTV merekam detik-detik perampokan di Kelurahan Bencongan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Seorang remaja wanita yang sedang asik bermain HP dihampiri dua pria bersepeda motor. Tiba-tiba seorang pria turun mencoba merampas HP korban. Sempat terjadi tarik-menarik, namun korban akhirnya menyerah setelah pelaku mengancam dengan sebilah golok. Dua pelaku kabur, korban sempat berteriak minta tolong hingga warga berdatangan. Semalam habis maghrib itu korban rencananya mau pergi kondangan ke Serang, nunggu teman-temannya sambil main HP. Tiba-tiba ada dua orang naik motor, berhenti langsung ambil HP-nya sambil ditodong pakai golok. Sebelum melakukan aksinya, kedua pelaku tampak bolak-balik diduga memantau korban dan situasi lingkungan. Korban sedang menunggu teman-temannya untuk menghadiri undangan pernikahan. Warga berharap polisi dapat mengusut kasus perampasan yang meresahkan ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam kawasan Deuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski ketinggian air berangsur surut, namun warga masih bertahan di lokasi pengungsian.
Desa Dayakolot dan Desa Citerep masih menjadi kawasan yang paling parah terendam banjir. Hingga Sabtu siang banjir masih merendam lebih dari 2.000 rumah. Meski ketinggian air berangsur surut, namun warga masih bertahan di lokasi pengungsian. Warga pun juga masih kesulitan beraktivitas dan khawatir jika banjir kembali meninggi. Tapi sekarang kan mulai surut. Karena dua hari ya nggak hujan kemarin. Mudah-mudahan sih hari ini nggak hujan. Kalau hujan kemungkinan ya kita juga nggak tahu sih, semoga lebih baik lagi karena memang daerah sini dari Bojong Asing itu ya langganan banjir, Pak. Kemarin sih ini sedada, sekarang mah saya segini, sepaha. Sementara itu kawasan Kampung Lamajang Pentas Desa Citerep, warga bersama petugas membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa arus sungai Cigede yang jebol. Lumpur masih ada ya Pak ya? Lumpur lihat aja bisa ada segini, kurang lebih 1 meter aja. Warga masih bertahan di lokasi pengungsian, yakni di SMP Negeri 1 Dayakolot dan di Aula Desa Dayakolot. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara melaporkan. Sejumlah warga dibantu petugas masih berupaya membersihkan material tanah lumpur yang menerjang kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat. Warga mengaku trauma dengan banjir bandang yang merendam ratusan rumah. Material tanah lumpur dan sisa air banjir masih tersisa di permukiman warga di Gang Avandi, Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu pagi. Dengan alat seadanya, warga dibantu petugas masih berupaya membersihkan sisa-sisa material lumpur yang berada di rumah mereka. Pemerintah Kota Bandung telah memperbaiki tanggul Sungai Cikapundung yang jebol. Namun sejumlah rumah warga yang temboknya rusak di pinggiran sungai masih belum diperbaiki. Saat ini puluhan kepala keluarga masih berada di posko pengungsian. Cuman dikarenakan ada yang jebol rumah di sini, terus di rumah tetangga juga ada yang jebol, masuk ke sini semua, di sini paling pojok. Gitu. Oh, ini yang paling pojok? Iya, jadi yang paling parah yang paling pojok di sini. Ini ketinggian di rumah Kang sendiri berapa meter sih, Kang? Kurang lebih 3 meter, karena yang sini yang paling bawah di sini. Oh, nggak ada yang terselamatkan? Yang dipakai aja ya. Banjir bandang yang menerjang kawasan Braga ini selain merendam ratusan rumah warga juga merusak fasilitas umum. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, jumlah rumah yang terdampak akibat bencana banjir bandang di wilayah ini sebanyak 600 unit di 4 RT. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Sebuah monumen unik pemirsa berdiri di Kota Pati, Jawa Tengah. Monumen berbentuk ikan dibuat dari ribuan knalpot brong atau knalpot berisik sepeda motor. Sebuah monumen unik kini berdiri di tengah Kota Pati, Jawa Tengah. Bukan hanya bentuknya yang unik menyerupai seekor ikan, juga bahan pembuatnya, knalpot brong sepeda motor. Monumen unik itu diinisiasi oleh Polresta Pati, Jawa Tengah. Knalpot brong atau knalpot berisik sepeda motor merupakan barang sitaan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Pati dalam operasi selama 4 bulan. 4.031 knalpot brong sitaan dibawa ke perajin di Desa Rendole, Kecamatan Margorejo, Pati. Dengan ketelitian dan cita rasa seni, ribuan knalpot brong dirangkai menjadi patung ikan bandeng raksasa yang unik dan menarik. Monumen berukuran 2 x 11,5 meter diselesaikan dalam 10 hari. Patung ikan bandeng raksasa diletakkan di Jalan Panglima Sudirman sekitar alun-alun Pati. Di mana ikan bandeng ini adalah merupakan khas Pati. Kemudian bahan yang dibuat adalah dari knalpot brong. Di mana hal ini untuk memberikan pesan kepada masyarakat agar dalam mengemudikan kendaraan bermotornya, utamanya kendaraan roda 2, itu tidak menggunakan knalpot brong. Desain ikan bandeng dipilih karena ikan bandeng merupakan oleh-oleh khas Kabupaten Pati. Sejumlah landmark di Pati juga mengambil bentuk ikan bandeng. Menurut saya ini ide yang bagus dan kreatif sekali ya, karena di daerah lain mungkin belum ada, dan juga ini sebagai bukti bahwa polisi di Kabupaten Pati ini memberantas knalpot brong di masyarakat.
Monumen dari knalpot brong ini menjadi landmark tertib lalu lintas pengingat larangan penggunaan knalpot brong di jalan raya. Peresmian patung ikan bandeng raksasa dilakukan berbarengan dengan deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan melakoni laga perdana di Piala Asia 2023 esok hari. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Irak di matchday pertama Grup D. Di atas kertas, Irak lebih diunggulkan ketimbang Indonesia. Dari 4 duel terakhir, Irak selalu menang melawan pasukan Garuda. Namun berbekal kekalahan di kualifikasi Piala Dunia 2026, 2 bulan lalu, anak asuh Sintayong diyakini akan berbenah dalam menghadapi sang lawan. Kalah 5-1 kala itu membuat STY diprediksi melakukan perubahan formasi dan pergantian pemain. Lini pertahanan dan serangan balik akan disiapkan sang pelatih untuk dapat meraih hasil yang maksimal. Asnawi Mangkualam bisa diandalkan karena telah pulih dari cedera. Sementara Mark Klok juga bisa kembali dimainkan. Laga Indonesia menghadapi Irak akan digelar di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan, Qatar pada Senin malam. Selain Irak, Indonesia tergabung di Grup D bersama Vietnam dan Jepang. Jadi latihan finishing, kita interval sedikit, terus 3x3 plus 1, terus ada movement buat striker. Dukungan terhadap Partai Perindo dan calegnya terus berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat. Di Kota Bandung, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 1 Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng dan mendapat dukungan dari anggota dan pengurus XTC. Ratusan warga Bojongloa Kaler, Kota Bandung, rela antri bazar murah minyak goreng yang diinisiasi caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 1 Joni Toat bersama caleg DPRD Kota Bandung Dapil 5 Anggun Angelia. Kehadiran bazar murah ini mendapat respon positif dari warga yang merasa sangat terbantu di tengah tingginya harga bahan pokok. Sebetulnya kalau menurut kami ya sangat membantu. Mudah-mudahan hanya bukan hanya ini saja. Jadi bantuan ini sangat relevan untuk mensosialisasikan sekaligus juga menyerap aspirasi seandainya saya dan Anggun nanti jadi sekiranya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sekaligus saya mengadakan bazar murah untuk minyak dan sembako. Sementara itu, para pengurus dan anggota XTC Bandung dan Cimahi sepakat mendukung Joni Toat menjadi anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 1. Buat kalau misalkan sudah menjadi anggota dewan, jelas kita pengen gerakan yang diawali oleh Kang Joni juga terus dilakukan, mungkin bisa lebih maksimal lagi, terutama bisa merangkul kaum milenial, zilenial di Kota Bandung, karena Kota Bandung dan Cimahi ini jelas kota kreatif. Partai Perindo terus mensosialisasikan program pro rakyat dan visi misi Ganjar Mahfud MD kepada semua kalangan untuk mencapai Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Para caleg Partai Perindo di Nusa Tenggara Timur akan memperjuangkan peningkatan perekonomian masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Perjuangan tersebut disampaikan caleg DPR RI Dapil 1 NTT Karolus Karni Lando kepada masyarakat di Kabupaten ND. Masyarakat Liau Utara di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur siap mengantarkan Karolus Karni Lando duduk sebagai anggota DPR RI dalam pemilu 2024 mendatang. Pernyataan sikap ini tidak terlepas dari peran dan komitmen Karolus Karni Lando yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan menuntaskan kemiskinan di daerahnya. Dalam silaturahmi dengan warga desa Dondo, Karolus Karni Lando juga mensosialisasikan programnya dan tata cara pencoblosan surat suara. Bapak Haritanu sangat konsen terhadap masyarakat kecil, dan saya sebagai calon anggota DPR RI terus berusaha untuk membantu masyarakat melalui koperasi, melalui UMKM, melalui hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, hal-hal yang berkaitan dengan perkebunan. Mempersiapkan kemenangan Partai Perindo di Kabupaten ND, Partai Perindo juga menggelar bimbingan teknis koordinator saksi tempat pemungutan suara. Menargetkan 6 kursi di DPRD ND, materi BIMTEK langsung diberikan Karolus Karni Lando, caleg DPR RI Dapil 1 NTT. Janji setelah hari ini kami lakukan itu
di tanggal 10 itu pasti di Kabupaten ND ini seluruh saksi setiap TPS itu akan dilengkapi secara baik. Tidak hanya menargetkan kemenangan partai Perindo Kabupaten ND juga siap memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada pemilu 2024. Dari Kabupaten ND, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. I love you, Indonesia. Kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Saya Rizky Hasan bersama tim yang bertugas mengucapkan selamat berakhir pekan. Tetap semangat dan sampai jumpa.